yang akan digunakan untuk melaksanakan suatu program kerja tersebut. Nah, di dalam kegiatan dalam organisasi, bahkan LAB ini merupakan dokumen yang harus ada supaya dapat melihat tentang nominal apa biaya yang dibutuhkan dan alokasi keuangan akan menjadi lebih terarah. Dan juga LAB ini dilakukan demi kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa kepengurusan terkait kegiatan yang membutuhkan dana dari pihak rektorat. Hal ini perlu dilakukan agar pihak rektorat tersebut dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan seberapa besar dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke, dalam pembuatan NLP tentunya kita melalui langkah-langkah atau melalui step by step, yaitu yang pertama kita harus menentukan tujuan penggunaan anggaran dan waktu penggunaannya. Nah, jadi di dalam penggunaan LAB itu kita harus sejak awal harus tahu arah tujuan dalam membuat LAB ini. Dan kita perlu mengetahui bagaimana sih gambaran dari biaya yang dibutuhkan serta perkiraan biaya secara garis besar. Kemudian pada saat penentuan tujuan penggunaan anggaran, kita juga harus dapat menentukan batasan penggunaan dana. Terus juga berdasarkan penggunaan dana tersebut berdasarkan pihak rektorat dalam membatasi biaya-biaya yang dibutuhkan. Nah, seperti tahun kemarin, yaitu salah satunya dalam pembuatan LAB, yaitu dalam kategori biaya konsumsi itu paling maksimal itu 25.000 untuk konsumsi. Tetapi kita balik lagi dari peraturan tahun ini. Sebelum itu juga kita juga perlu tahu kapan dana ini akan digunakan. Nah, yang kedua yaitu membuat urutan daftar kebutuhan atau daftar pemakaian. Contohnya itu seperti biaya ini termasuk di bahan pakai habis atau termasuk di konsumsi atau termasuk di transportasi atau pengadaan pelaksanaan dan lain-lain. Nantinya saat dimasukkan ke dalam format RAB, setiap item itu perlu ditulis secara rinci dan dimasukkan ke dalam kategori tersendiri. Nah, tujuannya tersebut agar dapat dengan mudah mengkalkulasikan jumlah kebutuhan tersebut pada di jumlah akhir. Nah, kemudian itu ada tentukan jumlah kebutuhan dari setiap item. Nah, jika kita sudah menyusun daftar item kategori biaya yang dibutuhkan, pastinya kita perlu menentukan berapa jumlah yang akan dibutuhkan dari tiap-tiap item tersebut. Nah, dalam hal ini sebisa mungkin kita perlu membuat estimasi yang tepat agar bahan atau perlengkapan itu tidak kurang ataupun berlebih. Karena pasalnya, jika item kebutuhan tersebut kurang, tentu akan menghambat jalannya ke suatu kegiatan tersebut. Namun, untuk biaya yang berlebihan terlalu jauh dari estimasi yang seharusnya juga tidak baik eh, sebelum menentukan jumlah biaya, maka perlu adanya suatu riset atau survei tentang terkait harga kategori biaya tersebut. Nah, kemudian keempat yaitu yang keempat yaitu riset harga satuan dari setiap item yang dibutuhkan. Nah, jika ingin memastikan pengolahan anggaran terarah, tentunya kita perlu memasukkan jumlah biaya yang akurat untuk setiap item yang dibutuhkan. Maka dari itu, sebelum membubuhkan nominal anggaran, kita perlu melakukan riset harga satuannya terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini tentunya riset atau survei juga bermanfaat agar bisa menentukan harga yang kompetitif. Jika sudah melakukan riset harga, kita bisa memasukkan harga tersebut ke dalam rencana anggaran kita. Nah, yang terakhir yaitu perlu adanya rekapitulasi dan evaluasi. Apabila semua data telah dimasukkan, kita baru dapat menghitung jumlah total keseluruhan. Selanjutnya, kita perlu melakukan suatu evaluasi serta jumlah akhir yang diperoleh. Apakah angka tersebut itu sesuai dengan ekspektasi serta batasan anggaran biaya yang sudah kita inginkan. Dan dalam hal ini perlu adanya keterlibatan antara pihak panitia penyusun dan dengan bendahara umum. Serta juga hal yang paling penting yaitu melibatkan direktur utama atau pihak yang berkepentingan yang lainnya. Boleh next. Tentunya dalam penyusunan LAB kita juga
ada suatu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti anggaran konsumsi yang dihitungkan berdasarkan jumlah tamu yang hadir. Nah, dalam hal ini menjadi hal topik yang sangat penting karena jika kita membuat konsumsi yang tidak sesuai dengan pihak yang datang atau tidak sesuai dengan kapasitas peserta atau berlebihan itu kan merupakan suatu hal yang tidak baik. Nah, jadi itu konsumsi ini sangat dihitung berdasarkan jumlah tamu yang hadir. Jenis konsumsi ini misalnya satu kali snack atau satu kali makan atau dua kali snack. Kemudian yang kedua itu biaya narasumber atau tamu penting. Nah, seperti biaya narasumber misalkan itu kan biasanya kita mengadain seminar. Nah, tapi pembicaranya itu dosen. Nah, jadi kan biasanya dosen itu honornya itu bukan dari kita, tapi dari pihak dekanat. Nah, itu harus 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 tidak dimasukkan di RAB. Nah, kemudian plakat jika ada pemberian penghargaan dan sebagainya dalam hal ini tergantung pada narasumber. Siapa yang akan menjadi narasumber tersebut? Kalau misalkan yang kata saya tadi, misalkan dosen itu bukan dari panitia. Kemudian penyewaan gedung. Nah, biasanya kan penyewaan gedung ini hanya berupa izin, tidak perlu mengeluarkan biaya. Biasanya juga misalkan kita menjalankan suatu kegiatan itu di lingkungan kampus dan itu hanya berupa izin. Kemudian yang terakhir yaitu perlu memperkirakan biaya dengan seefektif mungkin. Nah, balik lagi ke hal-hal yang diperhatikan dalam pembuat konsumsi yang di bagian anggaran konsumsi salah satunya yaitu kita perlu memperkirakan banget bagaimana sih konsumsi ini untuk kita masuki biayanya di anggaran biaya dan itu perlu lagi riset dan survei. Next. Kemudian fungsi RAB. Nah, fungsi RAB ini yaitu yang pertama sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pendanaan. Yang kedua, untuk menghitung perkiraan kebutuhan program kerja. Yang ketiga, sebagai alat ukur dalam memantau penghematan kegiatan pelaksanaan. Yang keempat, memberikan gambaran anggaran. Yang kelima, membuat pengeluaran menjadi lebih terarah. Boleh next. Oke, nah, setelah kita membuat LAB atau setelah kita mengajukan dana, maka kita perlu juga membuat yang namanya LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah, LPJ ini merupakan suatu bentuk laporan yang diberikan kepada pihak tertentu sebagai bentuk transparansi dana kegiatan. Dengan adanya LPJ ini, maka pihak yang dimaksud akan tahu kemana saja uang yang telah digunakan pada saat mengajukan proposal kegiatan. Sehingga yang diharapkan dengan adanya LPJ tersebut dapat diketahui kebenarannya. Karena LPJ sendiri merupakan bukti yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan atau sudah berakhir. Nah, fungsi LPJ tersebut itu merupakan bahan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan. Dan LPJ ini merupakan laporan yang wajib untuk menjelaskan secara rinci dalam proses pelaksanaan kegiatan dan diberikan kepada pihak yang menyalurkan dana tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab tim atau panitia acara atau kegiatan. Boleh next. Nah, selanjutnya hal-hal pokok di dalam LPJ itu biasanya ada latar belakang, nama kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, landasan kegiatan, peserta, waktu dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan, susunan kepanitiaan, susunan acara, pengelolaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, presentasi kegiatan, dan penutup. Dan dan terakhir itu dimasukkan lampiran-lampiran yang perlu. Boleh next. Nah, ini termasuk pendanaan dari kas internal. Nah, jadi kan kas itu kan merupakan iuran wajib dari BPH dan staf yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi kas sendiri itu digunakan untuk keperluan dalam melaksanakan semua kegiatan
yang ada di dalam organisasi. Nah, maka dalam hal ini, KAS itu dapat mencangkup dalam mengatur, mengelola, serta dapat mendistribusikan keseluruhan dana yang ada di KAIMI, baik itu berasal dari internal maupun eksternal. Semua kegiatan yang memerlukan pendanaan dari KAS tentunya ada batasan tersendiri yang telah diatur oleh bendahara umum, di mana bendahara umum ini selaku bagian yang mengatur keuangan yang ada di dalam suatu organisasi. Namun biasanya dalam semua aspek biaya itu dapat ditanggung oleh KAS, walaupun ada batas maksimal pada setiap jumlah keperluan kegiatan. Next. Penyaluran dana dari kas internal. Nah, selama kegiatan yang memerlukan dana pool atau untuk dana tambahan dari kas tertentu perlu adanya konfirmasi ke bendahara umum. Nah, dalam hal ini panitia atau salah satu penanggung jawab dalam memegang dana kegiatan tersebut itu meminta persetujuan dari bendahara umum dapat mengirimkan suatu LAB tadi kepada bendahara untuk meminta bantuan dana dari KAS. Next. Nah, anggaran biaya yang ditanggung KAS. Dua hal ini yang mungkin tidak akan ditanggung oleh KAS internal karena yang pertama yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu uang pembinaan atau jualan. Nah, biasanya itu tuh ditanggung oleh pihak dekanat. KAS sendiri itu karena itu kan uang pembinaan itu bisa dibilang cukup besar, sedangkan untuk pendapatan kas internal sendiri tidak sebesar itu. Jadi uang pembinaan atau juara ini tidak akan ditanggung oleh kas internal. Yang kedua itu honor juri atau pemateri. Nah, untuk honor juri itu sendiri itu biasanya misalkan juri itu dari dosen itu tidak akan ditanggung oleh kas internal. Boleh next. Nah, lalu pencairan dana bantuan kas. Dalam hal ini, panitia itu akan konfirmasi ke bendahara umum untuk perlu adanya bantuan dari kas. Nah, kemudian panitia tersebut mengirimkan berupa RAB ke bendahara umum. Nah, setelah itu bendahara umum akan konfirmasi ke dirut atau wakil dirut untuk perlu atau tidaknya dalam kegiatan tersebut adanya bantuan kas. Kemudian setelah disetujui oleh Dirut, maka bendahara umum akan mentransfer dana tersebut ke bagian panitia penanggung jawab dana. Nah, kemudian bendahara umum akan membuat bukti transfer. Kemudian penanggung jawab pemegang dana wajib melaporkan kembali berupa arsip pengeluaran yang dibutuhkan dalam RAP tersebut. Boleh next. Kemudian dua hal yang penting dalam lampiran atau bukti pendanaan. Yang pertama itu arsip pengeluaran dan pemasukan berupa dokumen atau foto. Nah, dalam arsip ini berupa misalkan tadi konsumsi atau pembelian banner atau dan lain-lainnya. Kemudian arsip dokumen atau foto kegiatan berlangsung, terutama dalam kegiatan online. Nah, itu kan biasanya kita melalui Zoom dan itu di screenshot. Dan juga misalkan kegiatan offline itu perlu adanya foto dokumentasi. Nah, dua hal ini sebenarnya dalam lampiran itu semuanya penting, tapi ketika dua hal ini tidak ada, maka lampiran tersebut bisa dikatakan tidak lengkap. Oke. Sekian dari saya kembaliin ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Aul. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari pembicara pertama kita. Untuk penyampaian materi selanjutnya, yaitu Kak Mipta, yang akan disampaikan oleh Kak Mipta kepada Kak Mipta, dipersilahkan. Oke, makasih Tara. BTW ini udah kelihatan belum ya? Udah ada, Kak. Oke, bentar ya.
Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu disampaikan karena udah disampaikan oleh Kak Aul sebelumnya. Cuman di sini Kakak izin menambahkan terkait dengan pendanaan untuk kegiatan berskala besar di tahun ini. Jadi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Mifta Andini atau biasa dipanggil Mifta dan aku dari jurusan manajemen angkatan 2020. Dan di tahun ini aku diamanatkan menjadi Direktur Utama KMI FE Unsri. Oke, selanjutnya. Oke. eh Mungkin udah disebutin juga oleh Tara tadi bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai bentuk pengkaderan dan juga memberikan pemahaman kepada staf KMI yang mungkin di tahun depan akan meneruskan estafet sebagai bendahara umum ataupun bagi staf-staf KMI yang akan menjadi panitia di kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di tahun ini. Dan oke, untuk di tahun ini, kegiatan kita itu sudah dipastikan oleh Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Yulia, bahwa dananya itu berasal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN. Nah, untuk BOPTN sendiri itu merupakan bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Jadi karena tahun ini kita menggunakan dana BOPTN, maka dari pihak fakultas itu memiliki peraturan baru atau bentuk syarat baru, yaitu di mana mereka memberikan uang muka sebesar 10 juta rupiah untuk kita gunakan terhadap kegiatan-kegiatan berskala besar atau yang membutuhkan dana yang cukup besar. Kayak Filmapres, KDMI, FIDC, Pondok Belajar, dan lain sebagainya yang membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Uang muka ini ditujukan untuk organisasi teman-teman. Jadi bukan untuk sebagai tim atau tim panitia saja, melainkan untuk seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun ini. Jadi dalam sistemnya itu sendiri, sebenarnya itu sama yang sudah dijelaskan oleh Kak Aul. Kita buat proposal, ngajuin ke dekanat, juga buat surat permohonan dana, dan juga SPJ-an. Nah, di tahun ini karena kita sudah diberikan uang muka sebesar 10 juta, maka kita bisa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan kita ini terlebih dahulu. Namun dengan catatan bahwa kita perlu mengikuti alur pengajuan dana seperti biasanya. Yang pertama itu adalah mengajukan proposal, di mana pengajuan ini kita lakukan 1-2 bulan sebelum kegiatan kegiatan itu dilaksanakan. Kemudian kita kirim ke dekanat dan follow up sampai dengan SK rektor keluar. Jadi dekanat itu akan mengirimkan ke rektorat terkait dengan proposal kegiatan kita, dan selanjutnya sampai dengan SK rektor itu keluar, baru kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan besar kita yang membutuhkan dana. Kemudian yang terakhir itu SPJ-an. SPJ-an ini sama kayak LPJ kayak gitu, untuk dengan harapan bahwa dana yang 10 juta yang kita gunakan itu dapat kembali lagi ke kita untuk digunakan untuk kegiatan yang selanjutnya gitu. Kayaknya lebih gampangnya aku contohin gini ya. Semisal ada kegiatan pondok belajar KMI yang dilaksanakan di tanggal 11 Juni. 11 Juni tahun 2023. Nah, sebelum itu, 1 bulan atau 2 bulan sebelum itu, kayaknya mungkin di April atau Mei itu sudah mengajukan proposal ke pihak dekanat. Tapi untuk segala macam kayak ngeprint, fotokopi, segala macam itu kita menggunakan uang dari 10 juta yang sudah dikasih oleh pihak dekanat gitu. Nah, untuk pengajuan proposal sudah, kita ngajuin, kita follow up terus ke dekanat sampai dengan SK rektor keluar. Nah, SK rektor ini keluarnya itu sebelum dari tanggal 11 Juni itu. 11 Juni. Agar uang tersebut, uang yang kita gunakan untuk kegiatan baik itu konsumsi, fotokopi banner, terus juga mungkin
hadiah-hadiah untuk apa sebagai apa ya kenangan kita dari Kemi untuk pondok belajar itu sendiri gimana nanti kan itu membutuhkan biayanya. Nah, biaya itulah akan diganti setelah SK Rektor itu keluar dan kita mengajukan SPJ-an setelah kegiatan itu dilaksanakan. Oke, mungkin agak belibet ya teman-teman. Nah, ini beberapa catatan yang perlu teman-teman ingat bahwa uang muka sebesar 10 juta itu tidak bisa digunakan untuk barang-barang yang nilainya 1 juta ke atas. Itu per unitnya, per satu unit. Kemudian itu ada beberapa anggaran yang mungkin tidak bisa di SPJ-kan. Dan yang terakhir itu mungkin ini agak di luar dari terkait pendanaan ya, atau sama aja sih kayaknya. Jika kegiatan kita ada sponsorship, misal dari perusahaan Wardah atau produk-produk Wardah, kayak gitu misalnya itu, nah itu kita nggak boleh nerima dalam bentuk uang muka, uang mentah, melainkan dalam bentuk barang atau merchandise dari produk-produk yang ada di sponsorship itu. Kemudian mungkin itu aja tambahan dari aku terkait dengan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan besar kepada teman-teman. Kak, saya kembalikan kepada MC. Tapi sebelum itu sebentar. Untuk SPJ tadi itu untuk laporan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban itu nggak tahu apakah berubah di tahun ini ataukah tetap sama seperti di tahun-tahun sebelumnya karena memang dari Januari kemarin ada pelatihan untuk pelatihan untuk pendanaan ini itu belum ada pelatihan lanjutan untuk menyusun SPJ ini jadi mungkin akan diinformasikan selanjutnya gimana untuk bentuk dari SPJ ini. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Nanda Tara selaku MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mipta dan juga kepada Kak Aul yang sudah menyampaikan materi untuk acara siang hari ini. Nah, setelah mendengar pemaparan materi tadi, kepada para peserta, jika ada yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk raise hand atau dikirim melalui eh, via chat Zoom. Sertakan juga pertanyaannya tertuju untuk siapa. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Aku boleh nanya nggak, Tara, Kak Iya, Aul? Kak. Oke, Ya, boleh, Kak. eh, oke. Terima kasih sebelumnya. Mungkin mau tanya nih untuk Kak Aul, untuk pendanaan dari kas internal itu terkait kepada kegiatan-kegiatan mungkin yang berskala kecil ya. Nah, itu untuk apa aja sih baik apakah transportasi bisa ataukah hanya kas itu hanya bisa menanggung untuk kayak fotokopi, untuk biaya-biaya banner kayak gitu atau transport juga bisa. Terima kasih itu saja. Kayak aku boleh langsung jawab, enggak salah. Iya, Kak. Silakan, Kak, jawab. Oke, terima kasih untuk Mifta atas pertanyaannya. Mungkin ini masih hal yang keliru ya bagi departemen kalau mau minta dana bantuan kas dan jadi kan misalkan salah satu kayak tahun kemarin itu ada proker dari ini departemennya PEPI sama Lisa SPR. Nah itu kan proker mereka ada namanya pondok belajar. Nah jadi di pondok belajar itu mereka tidak mengajukan RAP dari kedekanan. Nah, jadi perlu adanya bantuan dana dari kas. Nah, sebenarnya itu semuanya biaya ditanggung. Yang seperti aku udah sebut tadi, mungkin ada beberapa hal yang nggak tanggung. Nah, tapi termasuk biaya di dalam RAB itu contohnya kayak konsumsi, transportasi, misalkan atau doklais, bantuan pihak merchandise. Nah, itu semuanya ditanggung. Tapi balik lagi ke jumlahnya. Misalkan sebenarnya itu
aku selaku bendahara umum itu ngebatasi setiap setiap departemen itu setiap departemen yang punya satu kegiatan itu aku batasi nominalnya yaitu paling maksimal 500.000. Karena itu juga balik lagi ke pendapatan dari kas. Misalkan pendapatan untuk dana kas dari internal KMI itu terbilang cukup lumayan besar, itu balik lagi ke bendahara umum. Bagaimana bendahara umum itu ngebatasi dana untuk kegiatan tersebut. Nah, jadi aku ngebatasi setiap kegiatan pada departemen itu, satu kegiatan itu 500.000. Nah, berhubung di pondok belajar itu lebih dari 500.000, itu sekitar 500 lebih 520-an. Nah, itu kan lebih dari 500.000. Jadi aku konfirmasi lagi ke Dirut, gimana kalau ini cuman dikasih 500.000 atau boleh kalau misalkan 500 lebih dikasih gitu. Nah, tapi kata Dirut itu kalau semisalkan uang kas itu masih mencukupi untuk dikasih full ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi berhubung uang uang kas kita kemarin itu masih terbilang masih banyak, jadi aku kasih. Nah, jadi kesimpulannya itu semua biaya itu ditanggung kecuali yang udah disebutin tadi, tapi itu balik lagi ke peraturan dari bendahara. Dan itu melihat lagi dari pendapatan dari kas internal KI. Gitu, Mif. Oke, terima kasih Kak Aul. Oke, baik. Untuk yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Eh, Kak, aku mau nanya, Kak. Jadi kan untuk acara-acara ini yang acara kecil, itu tuh ada batasan biaya nggak, Kak, buat untuk kegiatannya itu, Kak? Kasih, Kak. Kalau yang untuk tahun kemarin itu, Kak, ada batasan, dikasih batasan biaya nggak untuk acara-acara kecilnya itu? Maaf, Tara, boleh diulang? Oke Kak, untuk kan ada beberapa nih di KMI kan ada acara yang kecil yang kecil ya kan. Nah itu tuh untuk pendanaan kan sumbernya dari kas. Ada kalau dari tahun kemarin ada batasan untuk biayanya nggak Kak? Itu aja Kak. Oke, batasan biaya ya. Ini yang sama dari pertanyaan kami tadi ya. Semua sebenarnya udah aku jelasin tadi kan batasan biaya itu dari hal yang kayak kecil itu semuanya dibatasi nominalnya itu paling maksimal itu 500.000 tapi ada lagi salah satu workernya departemen lain itu kan biasanya cuma minta bantuan kayak konsumsi. Nah itu konsumsi itu biasanya kan aku batasi juga, biasanya kan konsumsi itu paling mahal itu 25.000 tapi dikasih itu cuma aku batasi paling maksimal itu satu orang itu dapat konsumsi itu paling maksimal itu 20.000 itu tadi. Oke, makasih Kak Aul. Buat teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan buat yang masih bertanya yang bingung masalah pendanaan.
Aul izin nanya lagi. Iya, Miss. Oke, kan untuk kegiatan besar kayak misalnya TOR dan RAB itu kan RAB-nya itu kan disusun oleh setiap panitia. Nah, biasanya itu kalau penyusunan RAB itu bakal diperiksa ulang lagi nggak sih oleh Maaf nih, bisa diulang lagi soalnya putus-putus. Oke, kan biasanya untuk kegiatan besar itu kan kita ngajukan TOR dan RAB. Nah, untuk RAB itu biasanya kan tadi yang disebutin ada ketentuan-ketentuan yang kayak konsumsi itu maksimal 25.000 kayak gitu. Nah, itu untuk penyusunan RAB itu bakal diperiksa ulang lagi nggak oleh Bendahara Umum untuk sebelum diajukan ke pihak dekanat? Oke, makasih Web atas pertanyaannya. Nah, emang benar sih, sebenarnya sebelum penyusunan kegiatan proposal atau setelah proposal itu disusun itu sebelum ngajuin ke dekanat itu perlu adanya keterlibatan dari bendahara umum. Walaupun di dalam walaupun di dalam suatu kepanitiaan itu ada bendahara tersendiri, tapi perlu adanya keterlibatan lagi ke bendahara umum karena kan bendahara umum ini sangat bertanggung jawab dalam pendanaan internal kita gitu. Nah, jadi setelah proposal itu udah siap, itu kita konsultasi lagi ke bendahara umum, apakah biaya-biaya ini udah sesuai. Nah, jika bendahara umum udah, oh ya ini udah sesuai nih. Nah, kalau udah kita ngajuin ke dekanat. Nah, nanti kan pas di penyusunan proposal itu udah siap, kan nanti diajuin ke dekanat. Nah, nanti pihak dekanat akan meriksa lagi RAB kita. Nah, sebenarnya semuanya itu proposal itu akan diperiksa secara teliti, tapi kan yang namanya keuangan itu kan bersifat sensitif. Jadi RAB ini merupakan hal yang sangat penting atau hal yang sangat perlu diperhatiin sebelum kita maju. Nah, biasanya biasanya juga di dalam RAB itu pasti tentu adanya koreksi dari pihak dekanat. Nah, terus satu lagi yang pengen aku ingetin, misalkan kita kan ngajuin lewat apa ya? Lewat email. Nah, biasanya kan itu pengiriman email itu jangan jangan di banyak email kayak cukup pengiriman walaupun kegiatan itu banyak departemen tapi cukup email Kaimi aja gitu yang ngirimkannya. Nah, soalnya kalau oleh banyak email atau lagi itu email pribadi itu nanti terjadinya miskomunikasi sama pihak dekanat. Udah, Mia. Oke, terima kasih. Aul. Oke, Kak, ini ada yang mau nanya. Jadi untuk biaya sewa Zoom buat kayak kelas desain gitu, boleh nggak nih pakai uang kas, Kak? Oke, makasih atas pertanyaannya. Eh, biaya Zoom, tentu sih biaya Zoom itu sebenarnya kita nggak harus ngajuin LAB. Kalau pakai uang kas internal kayak ini tuh perlu banget sih, karena kan untuk apa kalau kita nggak kita untuk apa kalau kita ada kas tapi kita nggak gunain gitu kan. Nah, jadi tapi balik lagi ada batasannya untuk biaya Zoom. Nah, biasanya kan kalau kita Zoom Premium itu untuk satu bulan atau satu hari itu 60.000 ya. Nah, jadi kalau bisa sih kalau kegiatannya satu hari itu paling nggak di bawah 100.000. Nah, kalau lebih lebih dari 100.000 itu kayaknya nggak memungkinkan untuk dikasih gitu. Oke, makasih Kak Aul. Untuk yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya,
Itulah tadi sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara pertama kita, yaitu Kaul eh, yang akan dilakukan oleh Direktur Utama Biokemi Unsri, yaitu Kamipta. Pada waktu layar dipersilakan. Dan kepada tim IT silakan di share screen. Oke, baiklah. Terima kasih moderator. Sebelumnya, Miftah dan juga segenap dari teman-teman KEMI mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Aul yang sudah bersedia menjadi pemateri untuk terkait dengan pendanaan dan juga pembuatan RAB di KEMI. Mungkin sebagai bentuk apresiasi kami memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Aul dan mohon diterima. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aul. Oke, makasih semuanya udah dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit informasi terkait dengan pendanaan dan pembuatan RAP ini. Saya terima kasih. Terima kasih guys. Ya, terima kasih Kak Aul. Baik, untuk acara selanjutnya, sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita untuk dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman dipersilakan on cam. Ayo yang lain on cam guys. No DSS. Apa tidak ada lagi yang mau on cam? Masuk DSS. Pada tim IT, silakan untuk DSS. Oke, sebentar saya ses ya. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih Despi. Teman-teman silakan diisi untuk absensinya. Baik, berakhirlah sudah acara kita siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mewakili tim yang bertugas pada acara ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kaul dan Kamipta yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi pembicara, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara ini. Saya atas nama Saya atas nama tim mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan selama berlangsungnya acara ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin lift warahmatullahi ya.